Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga Allah mengizinkan kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum kita mulai, Bu presentasi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Suraya, Hadir. Nisa, Hadir. Fatma, Hadir. Ana, Hadir. alhamdulillah itu semua ya pada pagi hari ini. Nah, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah masih semangat ya. Nah, kemarin kalian diajar sama ibu siapa? Bisa. Tentang apa tadi apa? Ulang Rasyidin ya. ya. Nah, untuk hari ini kita sama-sama akan belajar tentang Isra Mi'raj. Nah, kalian ada yang tahu nggak Isra Mi'raj itu apa? Perjalanan dari Syiratul Ya, coba di next. Nah, Isra Mi'raj itu berasal dari kata Isra dan Mi'raj. Isra itu mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi apa Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Nah, gimana kok bisa terjadi Isra Mi'raj? Nah, karena semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Jadi gini anak-anak, dulunya itu Rasulullah pada masa itu mengalami masa-masa yang sangat menyedihkan atau tahun kesedihan. Atau biasa disebut dengan Amul Husni. Amul Husni ya. Nah, ketika itu Rasulullah ditinggal oleh pamannya bernama siapa? Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Nah, saat kaum kafir Quraisy tahu Rasul ditinggal kedua orang yang dicintai, kaum kafir Quraisy itu bertambah ancamannya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun hijrah ke kota Taif. Di kota Taif pun kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau. Nah, di sana itu masyarakat Taif memperlakukan Nabi Muhammad sangat tidak manusiawi. Di sana itu beliau dilempari kotoran, dilempari batu, pokoknya disiksa. Lalu Rasulullah akhirnya kembali lagi ke Mekah. Nah, ketika kembali, kaum Quraisy bertambah lagi ancamannya karena beliau tidak diterima di mana-mana. Nah, karena Allah mengetahui umatnya, Allah mengetahui isi hati umatnya, Allah menghibur Rasulullah dengan mengadakan perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, lalu ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit dari Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 670 Masehi. 621 Masehi. Seperti ini ya gambarannya ya. Nah, ini mudah bawa alat peraga tentang peristiwa Isra Mi'raj yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Isra Mi'raj dilaksanakan pada tahun berapa tadi? 621 pada tanggal 27 Rajab. Jadi ketika itu Rasulullah berada di Masjidil Haram. Ini ada Rasulullah di Masjidil Haram. Dan Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini membawa buruk datang ke Rasulullah. Nah, malaikat Jibril di Masjidil Haram itu membersihkan dada Nabi Muhammad. Dadanya Nabi itu dibersihkan pakai air zam-zam. Terus
dan diisi dengan iman dan hikmah. Gitu ya. Lalu setelah itu si malaikat Jibril sama Buraq sama Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad menunggu dari Buraq, itu lanjut ke Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa sampai di sana Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, ketika itu Nabi ditawari oleh malaikat Jibril untuk pilih susu atau pilih khamar. Nah, Rasul memilih susu. Akhirnya Rasul benar karena dia memilih jalan yang benar. Akhirnya Rasul dibawa malaikat Jibril untuk pergi ke langit. Nah, ini adalah langit 7 langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, 5, 6, 7. Dan ini Sidratul Muntaha. Nah, setelah sampai ke langit pertama, Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu di samping kanan dan kirinya ada hitam-hitamnya. Di samping kanan juga ada hitam, di samping kiri ada hitam. Di samping kanan itu berisi umat Nabi Muhammad yang menjalankan perintah Allah. Dan di samping kirinya itu ada umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa dan disiksa. Lalu naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi yang tampan. Siapa? Nabi Yusuf. Lalu langit keempat ada Nabi Idris. Langit kelima ada Nabi Harun. Langit keenam ada Nabi Musa dan di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Nah, di langit ketujuh Nabi Muhammad itu diberitahu oleh Nabi Ibrahim gimana bentuknya surga. Surga itu sangat indah. Di situ ada sungai yang mengalir ke dalam dan mengalir keluar. Yang mengalir keluar itu ada sungai Nil dan sungai Eufrat. Nah, itu udah ditunjukkan Allah gimana bentuknya sungai di surga. Kalau itu kita bilangnya apa? Masya Allah. Lalu setelah itu Nabi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah. Nah, di situ Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Nah, setelah kali itu Nabi Muhammad pergi turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad meminta pertimbangan Nabi Musa untuk kalau seperti itu apakah keberatan gitu ya biasanya ya. Ternyata Nabi Musa menjawab kalau 50 kali dalam sehari itu terlalu berat untuk umatmu. Lalu Nabi Muhammad naik lagi ke atas ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan kepada Allah. Sampai berkali-kali Rasul pun sampai malu untuk meminta keringanan sholat kepada Allah. Nah, akhirnya sampai pada terakhir itu perintah Allah itu hanya sholat 5 kali dalam sehari semalam. Nah, akhirnya setelah mendapat persetujuan dari Nabi Musa, Nabi Muhammad sama Buraqnya itu turun lagi ke langit dunia. Nah, itulah sedikit cerita dari peristiwa Isra Mi'raj. Ya, paham ya? Paham. Nah, untuk mengetahui kekompakan kalian dan pengetahuan kalian tentang materi yang telah kita bahas tadi, Ibu ada game ya. Silahkan membentuk 2 kelompok, hitung dari 1 sampai 2. 1, 2, 2. Nah, silahkan kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Nah, udah siap ya? Nanti kalau ibu bilang maju kalian mundur, kalau ibu bilang mundur kalian maju, kalau ibu bilang samping kanan kalian ke samping kiri, kalau ibu bilang samping kiri kalian ke samping kanan. Hafal ya? Ya. Maju, kanan, kiri, salah, kelompok ini salah. Nah, untuk kelompok ini silahkan kalian mencari apa hikmah yang bisa diambil dari materi yang telah ibu ajar ya. Nah, untuk kelompok yang menang, nanti kalian mengoreksi punya kelompok ini ya. Oh, siap Bu. Siap Bu. Oke. Karena kalian sudah fokus. Oke, silakan bentuk kelompok. Silakan ada beberapa sama kelompok 1.
diambil dari materi pelajaran? Yang pertama itu sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad karena setelah ditinggal oleh orang lain dan begitu dicintainya, itu pamannya dan istrinya. Betul apa salah? Betul. Kemudian itu Sholat memberikan hikmah ya untuk sholat tepat pada waktunya. Betul apa salah? Betul. Ya, betul semua. Tepuk tangan sudah semua. Nanti yang dari itu ya. Ya. Ditunggu nanti di kantor. Diambil di kantor ya. Silakan duduk. Makasih. Ya. Kita belajar ya tentang gimana peristiwa Isra Mi'raj. Sekarang ibu ada kuis. Nanti yang bisa menjawab akan langsung mendapat poin plus dari ibu ya. Ya. Oke, nanti tunjuk tangan langsung jawab. Pertanyaan pertama, kapan waktu Isra Mi'raj terjadi? Saya Mbak Mala, 27 Rojab tahun? 621 Masehi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Mala. Langsung dapat poin plus dari itu. Nah, cukup sekian deh yang dapat ibu sampaikan. Jadi yang dapat kita tarik kesimpulan dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini, bahwa Allah mengadakan peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai penghibur hati Rasulullah ketika beliau mengalami tantangan yang bertubi-tubi, dakwahnya ditentang oleh kaum kafir Quraisy, terus mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari penduduk Taif, dan juga ditinggal wafat oleh Abu Thalib dan Siti Khadijah. Itu sebagai penghibur. Lalu kita hendaknya udah dikasih keringanan sama Allah untuk sholat hanya 5 kali sehari. Nabi Muhammad sudah meminta keringanan dari 50 kali sehari, sholat menjadi hanya 5 kali. Dan itu kita harus bersyukur ya, karena kita bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat. Dan jangan males-malesan kalau udah masuk waktunya sholat ya segera sholat. Oke? Nah, cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya adalah membahas mengenai dakwah Rasulullah di Madinah. Oke. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Apabila ibu ada salah kata ataupun ada perbuatan yang menyakiti hati kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.